Aswaja singkatan dari Ahli Sunnah wal Jamaah, salah satu golongan yang terbanyak dalam umat Islam. Aswaja juga disebut madhab dalam Islam, yang berpegang teguh pada Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Aswaja pula dinamakan manhaj dalam Islam. Ahli itu keluarga atau golongan. Sunnah itu ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah itu sahabat Rasulullah. Berikut semua ijtihadnya. Jadi ahli sunnah wal jamaah disandingkan dengan kata Islam menjadi Islam ahli sunnah wal jamaah untuk membedakan dari Islamnya Syiah, Islamnya Khawarij, Islamnya Mu'tazilah, dan Islamnya Wahabi. Sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berakhirnya era Khulafaur Rasyidin, umat Islam telah terpecah menjadi 73 firqah atau golongan. Salah satu dari itu yang selamat, mereka yang berpegang teguh pada Islam secara konsisten dan istiqomah. Lalu mereka dikenal dengan ahli sunnah wal jamaah. Menurut Imam Al-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Syiar Al-A'lam Al-Nubala telah menjelaskan bahwa Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari adalah imam mutaqaddimin yang paling masyhur di abad ke-3 Hijriah, yang membela ahli sunnah wal jamaah dengan menguatkan manhajnya. Berikut urutan silsilah sanad Aswaja dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sampai generasi sekarang. Yang pertama, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lahir pada 260 Hijriah atau 874 Masehi di Bashrah dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 936 Masehi. Beliau adalah ulama besar yang menguatkan secara manhajiyah akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Karena itu ia disebut imamnya manhaj ahli sunnah wal jamaah. Beliau mempunyai murid antara lain Imam Abu Hasan Al-Bahili. Kedua, Imam Abu Hasan Al-Bahili. Imam Abu Hasan Al-Bahili lahir di Basrah namun tidak tercatat tahun kelahirannya. Sebelumnya beliau penganut Syiah yang kemudian taslim mengikuti gurunya yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat di Basrah pada tahun 980 Masehi dan mempunyai murid antara lain Imam Ruknuddin Abu Ishaq Al-Ashfarayini. Kepadanya manhaj Islam ahli sunnah wal jamaah disampaikan. Ketiga, Imam Ruknuddin Abu Ishaq Al-Ashfarayini. Ruknuddin Abu Ishaq Al-Ashfarayini lahir di Khorasan, namun tidak diketahui tahun kelahirannya. Ia menuntut ilmu kepada Abu Hasan Al-Bahili di Baghdad, kemudian mengajar di Nisabur dan wafat di sana pada tahun 1020 Masehi. Dia punya murid yang dipercaya untuk meneruskan sanad manhaj aswajanya, yaitu Abdul Jabbar bin Ali Al-Ishqaf. 4. Imam Abu Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Ash'ari Al-Ishqaf. Abu Qasim Abdul Jabbar adalah murid utama Imam Ruknuddin. Kealimannya masyhur hingga terdengar oleh Imam Juwaini Al-Harumaini. Kemudian menjadi murid Imam Abu Qasim Abdul Jabbar. Meski tidak meninggalkan jejak ilmiahnya, terdapat catatan yang menyebut bahwa beliau wafat pada tahun 452 Hijriah atau 1034 Masehi di Khorasan. 5. Imam Al-Haramain Tajuddin Abu Al-Mali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Mayoritas sejarawan menyebutkan lahir pada 18 Muharram 419 Hijriah
atau 22 Februari 1028 Masehi di desa Bustanikan, dekat Nisabur, Khorasan, Persia. Ia adalah murid utama yang menerima sanad manhaj aswaja dari Imam Abu Qasim Abdul Jabbar. Ia menulis karya ilmiahnya yaitu Al-Irsyad Al-Syamil, Risalah An-Nizam, ketiganya kajian teologi. Beliau mewariskan manhaj aswaja kepada muridnya yaitu Salman bin Nasir Al-Anshari. 6. Imam Abu Al-Qasim Salman bin Nasir Al-Anshari Al-Arghiani. Imam Salman Al-Anshari ini lahir di Arghian pada akhir abad ke-5 hingga awal abad ke-6 Hijriah atau sekitar abad ke-11 Masehi. Karyanya antara lain Al-Buyan fi Al-Kalam dan menurunkan sanad manhaj aswajanya kepada muridnya yaitu Umar bin Al-Husain Al-Razi. 7. Imam Diyanuddin Umar bin Al-Husain Ar-Razi. Umar Ar-Razi diperkirakan lahir di Mekah dan kemudian menetap di Tabaristan serta daerah Rai. Beliau wafat pada tahun 550 Hijriah atau tahun 1155 sampai 1156 Masehi. Menurunkan sanad manhaj aswaja kepada muridnya yaitu Fakhruddin Ar-Razi. 8. Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Ar-Razi, lahir di Rai, sekarang dekat Teheran, Iran pada 543 Hijriah atau 1149 Masehi dan wafat di Herat, Afghanistan pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi, dan ia meninggalkan karya ilmiahnya yang terkenal yaitu Al-Mabahith Al-Mashriqiyah dan kitab Asas atau Qudis. Kemudian ia menyampaikan manhaj aswajanya kepada muridnya yaitu Syaifuddin Abu Bakar Muhammad bin Muhammad Al-Harawi. 9. Imam Syaifuddin Abu Bakar Muhammad bin Muhammad Al-Harawi. Muhammad bin Muhammad Al-Harawi diperkirakan lahir pada tahun 1170 Masehi di Harawi. Ia salah satu orang besar murid dari Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menerima sanad manhaj aswaja dan kemudian menurunkan pada muridnya yaitu Imam Al-Taftazani. 10. Imam Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah At-Taftazani. Imam At-Taftazani seorang ulama besar yang masyhur di abad 13 Masehi. Diperkirakan lahir pada tahun 1220 Masehi, yang mewarisi sanad manhaj aswaja dari gurunya Imam Al-Harawi, lalu menurunkan sanad aswaja kepada salah satu muridnya yaitu Syekh Sirajuddin Al-Khaswaini. 11. Syekh Al-Hafidh Sirajuddin Umar bin Ali Al-Khaswaini. Sirajuddin Umar lahir pada 683 Hijriah atau 1284 Masehi dan wafat pada tahun 750 Hijriah atau 1349 Masehi. Ahli dalam tauhid dan mempunyai murid yang kelak akan menerima sanad manhaj aswaja dari yaitu Syekh Muhammad Al-Fairuzabadi. 12. Syekh Majduddin Abu Thahir Muhammad bin Yaqub Al-Shirazi Al-Fairuzabadi. Syekh Majduddin ini lahir pada 729 Hijriah atau 1329 Masehi dan wafat pada 817 Hijriah atau 1415 Masehi. Ia mendapat sanad manhaj aswaja dari gurunya Syekh Sirajuddin Al-Khaswaini. Kemudian mempunyai murid utama yang kelak akan menerima sanad manhaj aswaja darinya yaitu Syekh Taqiyuddin Al-Maqi. 13. Syekh Taqiyuddin Muhammad bin Fahad Al-Maqi Al-Hashimi. Syekh Taqiyuddin Muhammad Al-Maqi ini lahir pada 787 Hijriah atau tahun 1385 Masehi dan wafat pada tahun 871 Hijriah atau tahun 1466 Masehi. Syekh Taqiyuddin mempunyai murid cemerlang yang menjadi penerus sanad aswaja darinya yaitu Syekh Zakaria Al-Anshari. 14. Syekh Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Anshari.
Syekh Yahya Zakaria lahir pada tahun 826 Hijriah atau tahun 1423 Masehi dan wafat pada tahun 926 Hijriah atau tahun 1520 Masehi. Ulama besar bermadzhab Syafi'i ini termasuk ulama mutaakhirin dari generasi ulama madzhab Syafi'i yang mempunyai murid yang diwariskan sanad aswada darinya, yaitu Syekh Muhammad Al-Rami. 15. Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ramli. Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Ramli ini lahir pada 919 Hijriah atau tahun 1513 Masehi dan wafat pada tahun 1004 Hijriah atau tahun 1596 Masehi. Mempunyai murid utama yang dipercaya untuk mewarisi manhaj aswaji darinya, yaitu Syekh Ahmad. 16. Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Gunaimi. Syekh Ahmad lahir pada tahun 964 Hijriah atau tahun 1557 Masehi dan wafat pada tahun 1044 Hijriah bertepatan dengan tahun 1634 Masehi. Mempunyai murid yaitu Syekh Syamsuddin Al-Balihi yang kemudian Syekh Ahmad mewariskan sanad aswajinya kepadanya. 17. Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ala Al-Balhili lahir pada 1000 Hijriah atau tahun 1591 Masehi dan wafat pada tahun 1077 Hijriah atau 1666 Masehi. Kemudian menurunkan sanad aswaja kepada muridnya yaitu Syekh Abdullah Al-Basri. 18. Syekh Abdullah bin Salim Al-Bashiri Al-Maqi Asy-Syafi'i. Syekh Abdullah ini tidak diketahui tahun kelahirannya. Adalah murid dari Syekh Muhammad Ala Al-Baili dan wafat pada tahun 1160 Hijriah atau pada tahun 1747 Masehi yang menurunkan sanad aswaja kepada putranya yaitu Salim bin Abdullah. 19. Syekh Salim bin Abdullah Al-Bashri As-Syafi'i. Syekh Salim bin Abdullah telah menerima sanad aswaja dari gurunya sekaligus ayahnya, yaitu Syekh Abdullah Al-Bashiri yang wafat pada tahun 1160 Hijriah atau pada tahun 1747 Masehi, yang mempunyai murid yaitu Muhammad Al-Dafiri dan kemudian menerima sanad aswaja darinya. 20. Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Dafiri Asy-Syafi'i. Ia adalah ulama Syafi'i yang wafat pada tahun 1161 Hijriah, 1 tahun setelah gurunya, dan bertepatan pada tahun 1748 Masehi. Kemampuan di bidang aswaja kemudian diturunkan kepada muridnya yaitu Syekh Isa Al-Barawi. 21. Syekh Isa bin Ahmad Al-Barawi Az-Zubairi Asy-Syafi'i. Syekh Isa Al-Barawi telah menerima sanad aswaja dari gurunya yakni Syekh Syamsuddin Al-Dafiri yang wafat pada tahun 1182 Hijriah atau pada tahun 1768 Masehi. 22. Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syanawani Asy-Syafi'i. Syekh Muhammad Syamwani adalah murid dari Syekh Isa bin Ahmad Al-Balawi yang wafat pada tahun 1233 Hijriah atau 1818 Masehi. Kemudian ia mempunyai murid cemerlang yaitu Syekh Utsman Ad-Dimyati dan menerima sanad darinya. 23. Syekh Utsman bin Hasan Al-Dimyati. Syekh Utsman Ad-Dimyati diperkirakan lahir pada tahun 1790 Masehi, adalah ulama besar yang telah menerima sanad aswaja dari Utsman Ad-Dimyati. Ini lalu diturunkan pada murid hebatnya yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan Syekh Sayyid Ahmad Narawi. 24. Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini adalah ulama besar akhir abad 19 Masehi yang tak kalah masyhurnya dengan muridnya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Menjadi tonggak mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sebelum Ibnu Mas'ud yang berpaham Wahabi menguasai Hijaz. Dari Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan inilah sanad aswaja diturunkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abu Bakar Syato 1231 sampai 1304 Hijriah.
atau 1816 Masehi sampai 1886 Masehi. Dari Syekh Nawawi Al-Bantani menurunkan manhajnya kepada Syekhuna Khalil Bangkalan dan kepada Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tobirang, Kiai Haji Ahmad Dahlan Jogja, Kiai Haji Sidik Baros, Mama Agung Asnawi Caringin, Mama Sempur, Kiai Haji TB Ahmad Bahri Bahdalhar Watu Congol. Sementara Syekh Abu Bakar Asy'arto Ad-Dimyati telah menyampaikan sanad aswaja tersebut kepada Syekh Mahfud Termas, lalu disampaikan kepada muridnya yaitu Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Dari Hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah menjadi dasar utama Jamiah Nahdlatul Ulama. Santri-santrinya yang tersebar di seluruh Nusantara yang ikut mendirikan cabang-cabang NU di daerah-daerah tentunya menerima sanad aswaja tersebut hingga dijaga dan diajarkan kepada santri-santrinya hingga sekarang. Karena itu ideologi NU adalah Islam ahli sunnah wal jamaah.